Salam. Bapak Ibu, kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kita hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Esther Liu dari Temanggung, yang di dalamnya dia mengangkat satu tema, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ya, sebagaimana tema kita di tahun 2022, kita canangkan sebagai The Year of ATB. Dan hari ini Ibu Pendeta Esther akan sharing kepada kita tentang Allah turut bekerja, bagaimana pengalaman dia berjalan bersama dengan Tuhan, bagaimana firman Tuhan yang akan disampaikan untuk menguatkan kita, sebagaimana tema dia di hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Pendeta Esther Liu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita semua. Selamat mendengar firman Tuhan yang ada. Salam. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya masih diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Ini semua hanya karena anugerah Tuhan. Saya berterima kasih juga kepada hambanya, Bapak Ibu Pendeta, Kemperta Titi, dan jemaat Tuhan GBI Dabelsi Latumenten, yang saat ini memberi kepercayaan kepada saya untuk memberitakan firman Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan, firman Tuhan saat ini saya beri tema Allah turut bekerja. Puji Tuhan. Kita tahu ketika Allah yang turut bekerja, maka semuanya itu pasti akan mendatangkan kebaikan. Ketika Allah turut bekerja dalam segala hal, ketika Allah turut bekerja, maka semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Oleh sebab itu dalam segala hal yang akan kita lakukan, yang akan kita kerjakan, mari kita minta penyertaan Tuhan di dalamnya. Haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan itu bukan seperti manusia yang seringkali kepo, ya, kepo kan, kalau bahasa gaulnya sekarang, kepo itu ingin tahu, ya, orang sekarang kan banyak yang kepo, ingin tahu apa yang orang lain lakukan, ingin tahu apa yang orang lain alami, sehingga kalau kita melihat di sosial media, seringkali seseorang itu mengikuti status seseorang, agar dia tahu berita terbaru dari orang tersebut. Itu namanya kepo, ya, tapi Tuhan kita bukan seperti itu. Ketika kita minta penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, kita tahu bahwa Tuhan itu sebelum kita berkata-kata, sebelum kita menyampaikan apa yang ingin kita katakan kepada dia, dia sudah tahu, ya. Tuhan itu sudah mengerti apa yang kita alami, apa yang akan kita lakukan, sebab Dia Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Puji Tuhan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5 bagian B, firman Allah berkata, sekali-kali aku tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-sekali aku tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Tuhan berkata di ayat ini bahwa aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah Immanuel. Dia Allah yang menyertai umatnya. Puji Tuhan. Dan kita tahu ketika Tuhan menyertai umatnya, maka ada jaminan, ya, ada jaminan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Penyertaan Tuhan itu membawa kemenangan bagi umat Tuhan dimanapun kita berada. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, ketika Tuhan menyuruh agar Musa membawa umatnya, umat Israel untuk keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian, maka Musa berkata kepada Tuhan, ya, di dalam Keluaran pasal yang ke-33 ayat 15, di situ dikatakan dalam Alkitab versi Firman Allah yang hidup, saya bacakan di situ dikatakan, lalu Musa berkata, apabila engkau tidak menyertai kami, kami tidak akan bergerak selangkah pun dari tempat ini. Luar biasa. Waktu itu Tuhan menyuruh Musa, bawalah umat Israel untuk
keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang aku sediakan bagi mereka. Di sana tanah yang melimpah dengan susu dan madunya, tanah yang diberkati oleh Tuhan. Tapi apa Musa katakan kepada Tuhan? Musa katakan di dalam ayat ini, Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami, maka kami tidak akan melangkah dari tempat ini. Saudara, dengan kata lain apa? Musa berkata, dengan kata lain, Musa tidak mau melangkah selangkah jua pun kalau Tuhan tidak beserta dengan mereka. Musa sangat menyadari, saudara. Musa sangat menyadari bahwa betapa pentingnya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, peran Allah itu begitu penting di dalam kehidupan kita ya, sebagai orang percaya. Dan itu tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Nah, kita tahu dalam perjalanan umat Tuhan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, maka mereka harus melewati padang gurun. Nah, saudara-saudara, padang gurun ini adalah padang yang gersang. Padang yang tandus, saudara-saudara. Padang yang sangat kering. Kalau malam sangat dingin, sangat gelap, dan kalau siang sangat panas. Nah, untuk sampai ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada orang Israel atau umat Tuhan ini, maka bangsa ini harus melangkah menurut pimpinan tiang awan dan tiang api. Tiang awan menyertai mereka pada waktu siang dan tiang api menyertai mereka pada waktu malam. Ini adalah tanda penyertaan Allah di dalam kehidupan mereka. Nah, saudara, kalau tiang awan ini berhenti dimanapun ya, ketika mereka dalam perjalanan tiba-tiba tiang awan yang menyertai mereka itu berhenti, maka bangsa ini yang banyak ini harus berhenti di tempat itu dan mereka mendirikan kemah di situ. Mereka beristirahat, mereka masak, mereka makan, mereka berkumpul bersama dengan keluarganya, mereka tidur di situ di tenda itu. Tetapi ketika tiang awan atau tiang api itu mulai bergerak, karena tidak pasti ya saudara, kadang pada siang hari tiang awan itu bergerak dan pada malam hari tiang api itu bergerak. Jadi mereka harus mengikuti. Sekalipun mungkin mereka sudah capek, mereka sedang beristirahat, tapi kalau mereka lihat tiang api itu pada malam hari bergerak, mereka harus cepat-cepat menggulung kemahnya dan mereka harus mengikuti kemana tiang api itu bergerak, saudara-saudara. Ya saudara, kita melihat sekalipun mereka mungkin merasa lelah, merasa capek, kayaknya baru istirahat, kok tiang awan atau tiang apinya udah bergerak. Mereka harus taat. Walaupun berat, tapi mereka harus taat, saudara-saudara. Perjalanan orang Israel tidak berhenti di padang gurun. Sebab itu bukan tujuan Allah ketika mereka membawa umat ini keluar dari Mesir. Allah tidak mau umatnya hanya berhenti sampai di padang gurun saja. Itu sebabnya sekalipun mereka banyak mengalami kesusahan atau mungkin kesakitan, capek, lelah, tetapi itu semua akan terbayar ketika mereka masuk ke negeri perjanjian yang Tuhan sudah sediakan bagi mereka. Satu yang harus mereka lakukan pada waktu itu adalah taat. Kalau mereka tidak taat mengikuti pimpinan tiang awan, pimpinan tiang api, mereka akan mati di padang belantara itu. Karena padang itu sangat gersang, tidak ada kehidupan di sana. Itu sebabnya apapun, bagaimanapun keadaan mereka, mereka harus taat mengikuti pimpinan tiang awan dan tiang api itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, banyak kali kita juga mengalami hal yang sama, bukan?
kita mengalami yang namanya padang gurun. Satu situasi yang tidak menyenangkan, ya. Mungkin itu berhubungan dengan kesehatan. Mungkin itu berhubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan, dengan sesama, atau lain sebagainya. Itu bagaikan padang gurun di dalam kehidupan kita. Situasi yang tidak enak, tidak nyaman, ya saudara-saudara. Dan banyak sekali orang yang seringkali putus asa ketika mengalami situasi seperti ini, mengalami beban hidup yang rasanya tidak pernah berakhir. Ini seperti padang gurun yang dilalui oleh umat Tuhan pada waktu itu. Nah, saudara, ingatlah bahwa perjalanan kita belum berakhir. Amin. Perjalanan saudara dan saya belum berakhir. Dan ada Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Kalau kita mau tetap taat, ikuti pimpinan Tuhan. Kita mau tetap taat melakukan apa yang firman Allah katakan. Sekalipun kita harus melewati padang gurun. Yaitu mungkin ada kesakitan. Mungkin ada masalah di tengah keluarga. Mungkin ada masalah di tengah perekonomian. Di tengah pekerjaan. Di tengah pergaulan antara sesama. Tetapi kalau kita mau ikuti pimpinan Tuhan, kita mau lakukan apa yang firman Allah katakan, maka Tuhan pasti memberikan kita kemenangan. Karena Dia yang beserta dengan kita. Kalau Allah beserta dengan kita, ada lagu lama berkata, bila Tuhan besertaku, aku rasa tidak takut. Karena siang dan malam Dia yang menjaga kehidupan kita. Ada pembelaan Tuhan bagi setiap orang yang disertai oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara. Tuhan tidak hanya menyertai umatnya, tetapi Dia juga mau menolong kita. Ketika Tuhan menyertai umat Israel di padang belantara, kita tahu banyak hal yang mereka alami, ya saudara. Mereka waktu itu mau minum tetapi tidak ada air minum. Akhirnya mereka sempat mengeluh, mereka sempat bersungut-sungut kepada Musa. Musa, engkau bawa kami di padang gurun ini agar kami mati kehausan, mati kelaparan. Tetapi Tuhan berkata apa kepada Musa? Musa, apa yang ada di tanganmu? Di tangan Musa pada waktu itu ada tongkat. Dan Tuhan menyuruh agar Musa memukul bukit batu itu dengan tongkat yang ada di tangannya. Maka ketika Musa melakukan itu, mengalirlah air dari bukit batu itu. Saudara, ketika Tuhan beserta dengan kita, Tuhan tidak hanya menyertai, tetapi Dia juga mau menolong kita. Puji Tuhan. Kalau kita membaca, ya saudara-saudara, kalau kita membaca kisah dari Ayub, dia begitu banyak mengalami masalah, banyak mengalami kesusahan. Bisa saya katakan secara bertubi-tubi di dalam kehidupannya, ya saudara. Yang satu belum selesai, sudah ditambah lagi dengan kesusahan yang lain. Saudara bisa baca itu di dalam kitab Ayub. Bahkan tidak cuma sampai di situ, harta bendanya habis, bahkan kesehatannya pun, ya, dia mengalami satu penyakit yang luar biasa yang menyerang tubuhnya pada waktu itu. Sehingga baik istri maupun sahabat-sahabatnya tidak tahan melihat penderitaan yang dialami oleh Ayub. Sehingga istri Ayub berkata, masihkah engkau mau menyembah kepada Tuhanmu? Tapi Ayub berkata, kamu berkata seperti perempuan gila. Masa kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Saudara, Ayub tetap mengerti bahwa Allah tidak pernah berbuat jahat kepadanya. Apapun yang Ayub alami di dalam hidupnya, Ayub tetap percaya bahwa Allah tidak pernah berbuat jahat kepada umatnya. Haleluya, luar biasa ya iman dari Ayub ini. Dan kita tahu pada akhirnya, setelah dia melewati semua kesulitan yang ada, dalam jangka waktu yang sangat lama, saudara-saudara, bukan cuma hitungan bulan, tahun, tidak, saudara, lama sekali ya, bertahun-tahun dia alami itu. Ketika dia berhasil, setelah dia melewati semua kesulitan itu yang secara bertubi-tubi datang menimpa kehidupannya,
maka Tuhan sendiri yang memulihkan keadaan Ayub. Ya, sakitnya disembuhkan, apa yang hilang Tuhan ganti dengan yang lebih baik. 10 anaknya hilang, meninggal saudara dalam 1 hari. Itu bukan satu hal yang gampang ya. Kalau kita melihat orang yang punya anak 2, lalu 1 anaknya meninggal dipanggil Tuhan, dia merasa hancur saudara. Kita melihat Ayub, anaknya 10. Yang meninggal pada hari yang sama bukannya cuma 1, bukan cuma 2, tetapi ke-10 anaknya meninggal semuanya. Kalau dia tidak kuat mungkin dia bisa gila ya saudara. Tetapi kita melihat di sini Ayub, dia tetap berkata apa? Dengan telanjang aku datang, maka dengan telanjang juga aku akan kembali kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah habis-habisan semuanya, Ayub tetap percaya bahwa Tuhan tidak tinggalkan dia. Ayub tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah berbuat salah kepadanya. Itu sebabnya dia tetap mengasihi Tuhan. Dan akhirnya ketika itu Tuhan sendiri yang pulihkan kehidupannya. Sakitnya disembuhkan, apa yang hilang Tuhan ganti dengan yang baik. Tuhan berikan dia anak-anak yang lebih baik dari yang sudah meninggal. Ya saudara, sehingga nama anak-anaknya ini ada tercatat ya, 3 orang perempuan anak dari 10 anak Ayub lainnya. 3 orang perempuan namanya tercatat di dalam kitab Ayub. Dan juga dia menerima berkat 2 kali ganda dari apa yang hilang. Haleluya. Saudara-saudara, Tuhan kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Ya. Tuhan gak pernah berbuat jahat, Tuhan gak pernah berbuat salah kepada umatnya, saudara-saudara. Seringkali diizinkan masalah itu datang di dalam kehidupan kita untuk menguji kesungguhan hati kita, kesungguhan iman kita kepadanya. Kenapa bangsa Israel dibawa Tuhan selama 40 tahun di padang gurun? Karena Tuhan mau menguji apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Apakah mereka sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, mari ikuti saja apa yang Tuhan mau lakukan di dalam kehidupan kita. Bukankah tadi tema kita, dalam segala hal Allah turut bekerja, dan kalau Allah turut bekerja, semuanya pasti mendatangkan kebaikan. Puji Tuhan. Karena itu kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, biarlah kita mau berkata, jadilah pada kita seperti apa yang Tuhan mau. Ya saudara-saudara, puji Tuhan. Saya ingat kurang lebih 2 tahun yang lalu, ketika itu suami saya sempat mengalami sakit ya. Bisa saya katakan juga beruntun ya saudara. Belum sembuh sakit yang satu, sudah datang yang lain. Belum sembuh lagi, udah datang yang lain lagi. Nah, pada waktu itu tidak tahu kenapa tiba-tiba dia mengalami gatal-gatal ya saudara, di lengannya, di tangannya, dan di kepalanya. Saking gatalnya dia tidak tahan dan dia garuk, itu mengakibatkan luka-luka baik kepala maupun tangannya saudara-saudara. Karena digaruk saking gatalnya saudara. Berbagai obat sudah diminum ya. Orang bilang minum obat ini, minum, tidak ada perubahan. Coba obat ini, tidak ada perubahan. Lalu pergi ke dokter kulit, ya, sempat pergi ke dokter kulit. Oleh dokter kulit dikasih salep. Nah, kalau salep itu dioleskan di kulitnya, maka gatalnya berkurang dan lukanya mulai sembuh. Tetapi kalau salep itu habis, maka kembali dia mengalami gatal-gatal yang sama, saudara-saudara. Sampai dia berulang-ulang harus datang ke dokter itu. Nah, saudara-saudara, belum sembuh sakit gatal-gatalnya. Tiba-tiba di bawah matanya, ya, di bawah matanya sini timbul seperti bisul, saudara. Nggak tahu kenapa, kalau dipencet
itu mengeluarkan nanah. Dan itu sangat mengganggu. Dia berapa kali dia pencet sendiri, dia berusaha mungkin ini dia pencet sendiri. Tapi setelah sini hilang, keluar lagi di sebelah sini. Heran juga saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu ya? Akhirnya pergi ke dokter mata, ya, ke dokter mata. Sampai di dokter mata, dia sempat mengalami menjalani operasi ringan, ya. Pada waktu itu kan ada bisul itu, dia sempat menjalani operasi ringan di salah satu bagian matanya, dan puji Tuhan dia menerima kesembuhan, dia dapat kesembuhan yang dari Tuhan. Nah, belum sembuh itu juga saudara, dia berulang-ulang mengalami yang namanya sakit gigi. Sudah minum obat, sudah berobat, tetap saja saudara, dan itu sembuh sebentar kambuh, sembuh sebentar kambuh, dan itu membuat dia tidak nyaman. Akhirnya dia juga harus ke dokter gigi, ya. Jadi belum sembuh satu, udah satu lagi, belum sembuh satu lagi, dan saya tahu itu tidak nyaman buat dia, ya saudara-saudara, itu sangat tidak nyaman buat dia. Selain berobat dan berusaha, ya, kami hanya bisa berobat, berusaha. Kami senantiasa berdoa. Kami minta agar Tuhan menjamah dan sembuhkan semua sakitnya, saudara. Bukankah kita harus berusaha? Ya. Kita melakukan bagian kita. Dan apa yang tidak bisa kita lakukan, Tuhan yang melakukannya bagi kita. Ketika kami berdoa minta Tuhan, Engkau yang maha tahu, Engkau yang maha kuasa, Engkau yang sanggup menyembuhkan. Apapun penyebab dari penyakit-penyakit ini, kami minta Tuhan sembuhkan, kami minta Tuhan jamah, Tuhan tolong. Dan benar, kuasa Tuhan dinyatakan, sehingga suami saya boleh menerima kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga dia boleh mengalami kuasa Tuhan itu nyata di dalam kehidupannya, haleluya. Dan kalau suami saya boleh sembuh, saya tahu itu semua karena campur tangan Tuhan saja. Puji Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat atas umatnya. Ya. Apapun yang dia buat itu pasti untuk kebaikan dan bagi kemuliaan namanya. Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara, dimanapun engkau berada, seperti Musa dalam hidup ini, biar kita senantiasa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kalau Engkau tidak beserta dengan kami, kami tidak akan melangkah kemanapun. Kami hanya minta pimpinanmu, kami hanya minta penyertaanmu hari lepas hari, setiap saat, setiap waktu di dalam hidup kami. Kami minta Tuhan, Engkau terus beserta dengan kami. Kita masih ada di padang gurun dunia ini. Masih banyak hal-hal yang ada di hadapan kita yang kita tidak tahu. Tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak akan mampu, saudara-saudara, melewati semuanya. Tetapi kalau bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti memberi kekuatan dan pertolongannya nyata di dalam kehidupan kita. Hanya bersama dengan Tuhan kita kuat. Hanya bersama dengan Dia kita mampu untuk bisa melewati setiap masalah yang ada di padang gurun dunia ini. Puji Tuhan. Selama masih diberi hidup, selama kita masih diberi hidup, itu berarti kita masih harus terus berjuang, ya saudara. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita akan dimampukan untuk dapat melewati semuanya. Bukan karena kita, tetapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Bukankah firman Allah berkata, roh yang ada padaku lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Allah yang maha besar. Ketika Allah yang maha besar itu beserta dengan kita, maka Dialah yang akan memampukan saudara dan saya untuk dapat melewati semuanya. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita, tetapi bersama Tuhan kita lebih dari seorang pemenang. Puji Tuhan. Itu sebabnya saudara, saya mengajak jangan pernah jauh dari Tuhan. Karena hanya Tuhan satu-satunya sumber kehidupan. Dia sumber kekuatan,
sumber pengharapan, dan sumber kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada namanya. Puji Tuhan, biarlah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dimanapun saudara berada pada saat ini, mari saudara-saudara, minta selalu Tuhan pegang tanganku. Tuhan pimpin langkahku. Kami tidak berani berjalan sendirian tanpa Tuhan. Karena hanya bersama Tuhan kami dimampukan untuk dapat melewati segala yang ada, segala tantangan, segala rintangan yang ada di hadapan kami. Puji Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Puji nama Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan pada saat ini setiap kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Dia selalu ada, dan biarlah dengan kehadirannya di dalam hidup kita, itu menjadikan kita umat Tuhan yang selalu bersemangat. Umat Tuhan yang memiliki pengharapan lebih, ya saudara-saudara. Memiliki pengharapan dan memiliki iman yang teguh. Karena Allah kita adalah Allah yang maha kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Ya, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, Bapak Ibu sudah menyimak tentang kebenaran firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan yang Allah turut bekerja. Bahkan diikuti dari Ibrani, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Tegas. Allah turut bekerja dalam setiap langkah kehidupan kita. Dia tidak sekali-kali meninggalkan kita, dia tidak sekali membiarkan kita. Secara khusus, Tuhan tidak membiarkan kita, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak melupakan kita. Ingat baik-baik itu. Firman Tuhan disampaikan oleh Ibu Pendeta Esther hari ini. Itulah yang menjadi pegangan kita. Bahkan dia kasih perumpamaan bagaimana Musa memimpin bangsa Israel keluar tanah perjanjian. Bahkan Tuhan pimpinlah bangsa ini keluar dan menuju tanah Kanaan. Tapi Musa bilang begini, jikalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan berangkat. Sadar. Musa sadar akan penyertaan Tuhan. Musa sadar akan bagaimana Allah itu turut bekerja. Musa sadar itu. Jikalau Tuhan tidak menyertai kami, kami tidak akan pergi, kami tidak akan berangkat, kami tidak akan berhasil. Sama seperti kita di bulan ini, kita cenangkan bagaimana supaya Allah itu turut bekerja dalam kehidupan kita. Teruslah libatkan Tuhan dan andalkan Tuhan. Musa libatkan dan andalkan Tuhan. Tuhan berjanji dia sekali-kali tidak meninggalkan kita. Tuhan berjanji dia turut bekerja dalam kehidupan kita. Dia lakukan itu buat kita. Sampai dia memberikan tiang awan dan tiang api menyertai bangsa. Ada jaminan Tuhan. Amin. Tuhan bilang begini, aku turut bekerja dalam kehidupanmu, dalam bisnismu, dalam pekerjaanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pelayananmu. Ada tanda yang Tuhan sediakan menyertai itu. Jaminkan itu. Amin. Amin. Bahkan Ibu Pendeta Esther sudah kasih kesaksian, pengalaman bagaimana suaminya mengalami sakit yang luar biasa. Mata, gigi, apalagi kulit. Seperti Ayub, ya, dia perumpamaan seperti Ayub, seolah-olah keadaan seperti Ayub. Jangan-jangan suaminya Ibu Pendeta Esther seperti Ayub, di mana ada dialog antara Tuhan dan setan. Lihatkah anakku suami daripada Pendeta Esther yuk? Lihat, tahu tidak dia? Tahu. Karena Tuhan buat pagar, coba Tuhan. Jangan kayak gitu. Sampai sakitnya hampir mirip-mirip itu saya lihat. Tapi dengan mereka berlutut, berdoa dan berserah, Tuhan turut bekerja, sembuh. Amin. Lakukan bagian kita, periksa ke dokter, ya udah, itu bagian Tuhan. Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan dokter? Ada dokter, ada ilmu pengetahuan. Ngapain Tuhan? Tujuannya adalah untuk itu. Bukan berarti kita itu sedang mengandalkan manusia, tidak. Kita melakukan bagian kita, kita berusaha melakukan. Seperti Ayub, menggaruk. Itu bagian usaha dia bagaimana mengatasinya. Tapi tetap berserah, Tuhan yang berkehendak dalam kehidupan kita. Amin. Kalau suaminya kesaksian nyata, hari ini ditolong oleh Tuhan, bagaimana Tuhan turut bekerja dalam kehidupan. Apalagi kita. Sampai sekarang, kuasanya tetap sama, terus bekerja. Orang lain dia tolong, pasti kita juga akan tolong. Orang jangan pernah ragu tentang penyertaan Tuhan.
Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Pendeta Esther Riu dan suami dan keluarga yang ada di Temanggung. Kiranya ibu dan keluarga selalu diberkati atas firman Tuhan yang hari ini menguatkan kami, memotivasi kami untuk tetap melangkah maju di 2022. Tetap semangat. Allah turut bekerja dalam kehidupan kita. Ya, doa kami dan harapan kami, biarlah ibu selalu sehat dan keluarga dan jemaat Tuhan yang ada di Temanggung diberkati selalu. Kita akhiri sebagai pengumuman, minggu depan masih kita tetap memilih ibadah secara online. Kenapa kita tetap milih online? Karena saya memperhatikan ada peningkatan, bahkan mungkin prediksi daripada para ilmuwan bahwa akan peningkatan Omikron di bulan Februari dan Maret. Nah, April mau lebaran, nanti habis lebaran Mei, Juni, Juli juga ada peningkatan. Apapun itu, tapi tidak mengurangi sukacita kita. Bagaimanapun keadaannya, kita tetap bersyukur karena ada channel YouTube yang mempertemukan kita tetap beribadah. Sekalipun nggak tatap muka satu dengan lain, tahu tidak ya mereka ibadah apa enggak? Ada enggak ya kira-kira ya? Ngikut, saya amati ada. Saya amati. Sekalipun ada yang komen, ada yang nggak komen, tapi saya tahu Bapak Ibu ikut. Jadi kita tetap berharap, tetap mengikuti ibadah secara online. Nah, bulan Februari saya ada pemberkatan nikah dari Devin dan juga Sonia. Tuhan Bapak Ibu doakan agar dapat berjalan dengan baik. Ada beberapa anak Tuhan yang juga akan masuk dalam kelas prabaptis. Kita doakan agar mereka juga mau dibaptis. Oke, itu saja. Bapak Ibu yang membutuhkan pelayanan pastoral, silakan WhatsApp, silakan menghubungi saya. Kita akhiri ibadah kita. Kami bersyukur Bapak buat kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan dan kebaikan Tuhan yang begitu baik kepada kami, menyertai dan memampukan kami. Kami ada sebagaimana lagi kami ada. Di akhir daripada ibadah ini, kami tetap datang kepadamu Bapa, menyerahkan kehidupan kami, hamba-Mu Pendeta Esther Riu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan memberkati hamba-Mu ini Bapa, dalam nama Yesus. Diberkatilah hamba-Mu Pendeta Esther Riu dan suami. Kalau Tuhan sudah pulihkan dalam sakitnya, kami percaya Tuhan akan terus melakukan hal yang luar biasa dan ajaib. Tuhan terus kerjakan dalam kehidupan keluarga ini, menolong dan memberkati keluarga ini Bapa dalam nama Yesus. Bisnis, usaha dan pekerjaan diberkati Bapa dalam nama Yesus. Berkati keluarganya dan pelayanannya. Penyertaan Tuhan sempurna ada keluarga hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Diberkati seluruh saudara jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka berdoa dan beribadah, bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan. Diberkatilah kehidupan mereka selalu Bapa dalam nama Yesus. Aku menyerahkan anak-anak-Mu, jemaat-Mu satu persatu ke dalam tangan Tuhan. Oma Wesley Tarola serahkan ke dalam tangan Tuhan dan berkati. Bahkan keluarganya baik Leni dan juga Ane dan juga suami daripada Bu Ane juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati keluarga ini selalu Bapa dalam nama Yesus. Berkati anak-anakmu yang lain, Hani, Tante Selvionella yang dalam usia lanjut diberkati. Bu Helen juga Tuhan tolong Tuhan berkati. Orang tua yang ada dimanapun mereka berada Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi selalu. Jamah dan tolong mereka, seluruh sidang jemaat Tuhan yang meluangkan waktu mereka, yang menyaksikan hari ini, anak-anakmu yang lain menyaksikan hari ini diberkati Bapa. Kami percaya campur tangan Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan. Biarlah setiap apa yang jadi pergumulan kami diberkati. Anak-anakmu sedang bergumul untuk keturunan, kami berdoa Tuhan dibukakan itu, dinyatakan itu dalam nama Yesus. Biarlah mereka boleh memperoleh keturunan. Anak-anakmu bergumul untuk usaha dan pekerjaannya diberkati Bapa dalam nama Yesus, dipulihkan dalam nama Yesus. Anak-anakmu sedang bergumul, jika itu jumpai dalam kehidupan mereka ada yang mengalami sakit penyakit, kelemahan dalam tubuh, kami berdoa oleh bilur-bilur mereka sembuh dalam nama Yesus. Tumpangkan tangan untuk kehidupan mereka dan pulihkan dan sembuhkan mereka Bapa dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Anak-anakmu yang sedang bergumul dalam rumah tangganya juga Tuhan tolong. Anak-anakmu sedang bergumul untuk pekerjaannya juga Tuhan tolong, Tuhan sertai. Kami berdoa dan memberkatinya dalam nama Yesus. Seluruh saudara jemaat Tuhan dan keluarga dan rumah tangganya diberkati. Bangsa kami Indonesia, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkati Indonesia untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati pemerintahan pusat sampai kepada RT RW yang ada, diberkati selalu. Berkati juga Bapa untuk program-program yang rencana yang ada, Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Kami juga berdoa buat gereja ini, Tuhan tolong Bapa campur tangan agar gereja ini bertumbuh dan berkembang, di mana dalamnya Tuhan terus kirimkan jiwa-jiwa baru. Tuhan tambahkan kepada kami di bilangan jumlah jiwa, bahkan rencana untuk pentabisan, dana yang dibutuhkan untuk sewa dan pentabisan. Kami berdoa Tuhan cukupkan, Tuhan sediakan itu dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bangsa pilihan-Mu, bangsa Israel, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Diberkatilah Israel. Salam bagi Israel. Diberkati selalu. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, arahkanlah imanmu kepada Tuhan. Kembali kita melakukan segala aktivitas kita.
dengan membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, persekutuan dan penghibur Roh Kudus tetap tinggal menyertai kita saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Kami terima seluruh berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah live streaming kami hari ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Amin Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi di ibadah live streaming minggu depan. Salam bagi kita semua.